Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham sektoral di akhir bulan November 2024. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah Unilever. Sektor non-cyclical yang pertama, Unilever Indonesia pada perdagangan 29 November 2024 ditutup melemah 1,06%. Namun koreksi 3 hari terakhir tampak dengan volume yang cukup kecil, mampu breakout MA20 di tanggal 25 November dengan volume yang cukup besar, disertai dengan masuknya asing. Pada perdagangan 29 November, asing kembali akumulasi sebesar 2 miliar. Secara fundamentologi juga cukup bagus, ada akumulasi yang cukup besar oleh DX, CC, GR, IF, DH, distribusi YU, AK, XA, YP, ZP, DR. Sepertinya Unilever akan ada kenaikan lanjutan menuju ke resisten di 2000. Koreksi 3 hari terakhir adalah koreksi wajar. Saat ini support terdekat ada di 1810 di dekat MA20. Jika pada perdagangan 2 Desember terkoreksi ke area situ, maka bisa spekulasi buy. Harapannya memang akan ada koreksi lagi untuk kemudian beberapa sobat trader bisa spekulasi buy di Unilever Indonesia. RSI stokastik sudah oversold. Overbought. Stokastik RSI-nya sudah overbought. Maka memang lebih aman jika tunggu-tunggu koreksinya ya. Lebih aman jika tunggu-tunggu koreksinya. Ini baru saja dead cross. Kita tunggu koreksi saja atau jika open low ya. Ada dua alternatif, jika open low atau koreksi ke 1800, kemudian kita bisa akumulasi di Unilever Indonesia. Hanya untuk trading jangka pendek. Jika mampu breakout ke dari 2000, maka akan cukup menarik. Sepertinya ada beberapa kondisi di Unilever Indonesia yang kemungkinan besar menarik beberapa big money, termasuk foreign sejak tanggal 22 November terus akumulasi. Ada kabar bahwa Unilever melepas bisnis es krimnya. Ya, sepertinya itu akan menjadi sentimen tersendiri di Unilever secara jangka pendek, sentimen positif, namun secara jangka panjang bisa menjadi sentimen negatif. Tentu akan menjadi pengurangan pendapatan dari Unilever karena melepas bisnis es krimnya. Terlepas dari itu, kita membaca secara teknikal saja bahwa kondisi saat ini menarik untuk trading jangka pendek. Bisa spekulasi buy di dekat 1800, jual di 1900 sampai 2000. Karena ada akumulasi yang cukup besar, apalagi akumulasi ini di harga atas ya. Sehingga jika kita dapat harga murah, justru kita bisa dapat harga diskon dari akumulasi big money yang sudah mulai akumulasi sejak beberapa hari terakhir. Bisa dimasukkan watchlist untuk Unilever Indonesia. Pergerakannya memang sangat santai, slow, namun kalau sudah naik ya bisa cukup lumayan. Ini tanggal 25 November naik 6%. Ya, lumayan kan kalau dapat 6%. Selanjutnya INDF, Indofood Sukses Makmur pada perdagangan 29 November 2024 ditutup melemah 1,31%. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh BK, AK, DRCC di distribusi YU, RF, OD, XCNI. Secara teknikal saat ini belum mampu menembus MA20 setelah breakdown pada tanggal 21 November dengan volume yang cukup lumayan, kemudian terkoreksi ke MA50, mencoba menguat menembus MA20 namun belum mampu. Akhirnya pada perdagangan 29 November koreksi dengan volume yang cukup besar. Meskipun asing terus akumulasi, namun koreksi ini masih ada potensi bahwa Indofood Sukses Makmur akan lanjut terkoreksi ke 7450 ke 7400
40 ya. Kemungkinan besar atau ke MA 50 di 7.410 7.420. Masih ada potensi untuk Indofood sukses makmur terkoreksi ke sekitar area situ. Jika koreksi sekitar area situ dan sobat trader ingin spekulasi buy, dipersilahkan. Spekulasi buy itu di dekat support dari saham yang uptrend seperti ini kemungkinan akan bisa mendatangkan profit ya. Meskipun pada perdagangan awal November tanpa ada pola bearish divergence, namun sepertinya pola bearish divergence-nya terrealisasinya pelan-pelan ya. Ini koreksi. Setelah kenaikan harga di awal November tidak disertai dengan kenaikan dari stokastik RSI-nya, pertanda bahwa ada bearish divergence dan berpotensi melemah, dan benar melemah sejak beberapa hari setelah ada pola bearish divergence muncul, terus melemah. Nah, saat ini kondisi NDF memang melanjutkan pelemahan, melanjutkan koreksi dari bearish divergence yang telah tercipta di sekitar tanggal 6-7 November 2024. Maka masih ada potensi untuk NDF karena belum mampu menembus EMA 20, terkoreksi kembali ke 7.400 7.450 di dekat support MA 50. Silahkan nanti spekulasi buy di sekitar area itu jika sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di Indofood sukses makmur. Selanjutnya ICBP, Indofood CBP sukses makmur. Pada perdagangan 29 November 2024 ditutup di harga 11.900, harganya sama dengan last price. Secara metodologi netral, namun secara teknikal tampaknya ini sudah patah tren. Indofood CBP sukses makmur sudah patah tren, ada potensi untuk ICBP melanjutkan koreksinya ke terdekat 11.700 ya. Ada potensi ICBP terkoreksi ke 11.700, breakdown dari 11.700 terkoreksi ke 11.500, breakdown dari 11.500 ya ke EMA 200 di dekat-dekat 11.300-an. Volume jualan sejak tanggal 22 November ini cukup besar ya, cukup mendominasi sellernya, sehingga memang bear-nya lebih kuat daripada bull-nya ya. Sejak 3 Oktober nih, volume jualan sudah mulai besar sejak saat itu, kemudian hanya naik sebentar, kemudian koreksi. Ini naik sebentar, pantulan sesaat, belum mampu menembus MA 50 dan lanjut koreksi. Maka pada beberapa waktu ke depan ICBP kemungkinan besar terkoreksi ke 11.700, ke 11.500, ke 11.400. EMA 20 baru saja dead cross EMA 50. Meskipun masih di atas EMA 200, kemungkinan kalau masih mampu melanjutkan uptrendnya akan konsolidasi di atas EMA 200 sebelum nanti kembali menguat. Wait and see terlebih dahulu untuk ICBP ya. Dengan harganya yang mahal dan teknikalnya yang kurang menarik, maka lebih baik skip dulu untuk ICBP. Selanjutnya Emior, Mayora Indah. Secara bandarmologi cukup menarik, ada akumulasi kecil. Meskipun top buyer-nya akumulasi besar, YU akumulasi besar 8,9 miliar, wow, cukup besar sekali. ZP akumulasi, YP akumulasi, AK akumulasi, CCOD, TP, BB distribusi. Secara teknikal ini sudah kembali uptrend setelah mampu breakout resisten di 2600, kemudian Emior menguat ya, mampu breakout di tanggal 19 November, open gap up, kemudian menguat. Nah, ini sudah mulai ada koreksi kesempatan untuk buy on weakness. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 2600, maka kesempatan untuk spekulasi buy on weakness di Emior. Dengan kondisi seperti ini, maka Emior akan uptrend seperti beberapa waktu yang lalu ya, ketika di sini kita coba skenariokan di awal bulan Juni sempat menguat
kemudian koreksi pas DMA 20, kemudian menguat, koreksi pas DMA 20, menguat, koreksi pas DMA 20, menguat, koreksi terus. Seperti itu terus menerus. Polanya seperti itu terus menerus. Maka jika Mayora Indah sudah sampai di MA 20 yang saat ini MA 20-nya di 2630, bisa spekulasi buy untuk trading jangka pendek, jangka menengah, bisa untuk swing trading. Yang jelas ditunggu saja di dekat support 2630. Silahkan pasang alert di 2650. Ya, pasang alert di 2650 bahwa kalau Mayora Indah sampai ke 2650 maka nanti bisa spekulasi buy di dekat-dekat 2630. Lalu pada perdagangan 29 November ini di 2660, maka memang masih ada potensi koreksi lanjutan untuk Mayora Indah. Harapannya seperti itu ya, sehingga kita bisa manfaatkan trading jangka pendek di Mayora Indah. Ini cukup menarik untuk trading jangka pendek. Ini koreksi beli di EMA 20 menguat jual. Koreksi beli di EMA 20 menguat jual. Koreksi beli di EMA 20 menguat jual. Koreksi kembali menguat jual. Koreksi kembali bisa profit banyak sekali kalau sobat trader tahu pola dari Mayora Indah Tbk. Dan biasanya kalau sudah naik pada satu hari itu penguatannya bisa cukup lumayan, sehingga akan menarik kalau pas di EMA 20 sobat trader spekulasi buy on weakness di Mayora Indah. Ini emiten yang memang untuk trading jangka pendek bisa, trading jangka menengah bisa. Namun untuk trading jangka panjang sepertinya belum. Selanjutnya Java yang pada perdagangan hari ini melemah 0,29%. Secara fundamentologinya ada akumulasi oleh AK, ZP, BK, CP. Asing ada masuk 5 miliar, didistribusi OD, CC, EP, KK, PDXL. Cukup menarik dari fundamentologi Java Comfort Indonesia. Setelah pada perdagangan 28 November belum mampu menembus 520, sempat menguat ke 1745, kemudian dibawa koreksi. Pada perdagangan 29 November pun juga belum mampu menembus MA 20, kemudian koreksi. Meskipun begitu, fundamentologinya cukup menarik. Harapannya nanti AKZP ini mampu membantu kenaikan harga dari Java. Kondisi saat ini support terkuatnya harusnya ada di 1680. Jika ada koreksi ke arah itu maka bisa spekulasi buy on weakness. Kemungkinan ini masih akan melanjutkan uptrendnya. Masih berada di atas MA50. Ya, masih berada di atas MA50 dan baru saja breakout pattern flag. Baru saja breakout pattern flag, namun ternyata masih belum mampu untuk melanjutkan kenaikan dengan cepat. Ya, masih akan sideways seperti beberapa waktu yang lalu. Kemudian masih akan sideways. Sideways di range 1680 sampai 1780. Kalau begitu ini kita rubah saja karena pola pattern flag-nya tidak terrealisasi. Kita gambar area range sideways-nya saja. 1775 sampai sekitar 1685 ya. Akan kemungkinan besar sideways di sekitar range ini untuk Java Comfort Indonesia. Maka bagi sobat trader ingin untuk spekulasi buy on weakness, silahkan spekulasi buy on weakness di dekat-dekat 1685. Tinggal diatur money manajemennya, jangan sampai nanti justru masuk banyak di Java ternyata di bawah turun lalu cut loss ya, jangan sampai. Ini sideways, beberapa waktu ke depan kemungkinan akan sideways. Karakter dari Java ini biasanya memang cukup banyak ekor ya. Kalau dibuka koreksi kemudian akan diangkat naik, kalau diangkat naik kemudian koreksi. Maka kalau naik justru jangan dikejar harganya. Saat sideways konsolidasi, nah itu kita ikutan untuk akumulasi, harapannya nanti tahu-tahu akan diangkat. Seperti di tanggal 21 November nih, koreksi kemudian langsung diangkat. Itu pembahasan untuk Java, yang jelas masih menarik
karena kondisinya masih uptrend di tengah koreksi IHSG. Kemudian Cepin, Charon Pokpan Indonesia pada perdagangan 29 November 2024 asing jualan 10 miliar. Secara terminologi ada norma distribusi oleh ZP, BBLS, YP, EP, diakumulasi PD, AK, OD, RX, BK. Secara teknikal saat ini memang sangat dekat dengan support di 4.650-an atau ya kita bulatkan di 4.600. Harapannya Cepin tetap mampu bertahan di atas 4.600 sebelum nanti Cepin mampu melanjutkan penguatannya. Meskipun secara teknikal memang masih belum menarik ya, namun ini sudah cukup terdiskon jika memang akan melanjutkan kenaikan ke 5.000. Karena saham ini juga cukup sideways. Kalau sudah sideways di bawah biasanya lama nanti sebelum melanjutkan penguatan. Volume tanggal 25 November besar, volume tanggal 29 November juga besar. Maka masih ada potensi koreksi lanjutan dari Charon Pokpan Indonesia. Akan ada kemungkinan koreksi kembali ke 4.600. Jika ada koreksi kembali ke 4.600, maka nanti bisa dipantau kembali kalau open low Charon Pokpan Indonesia. Saat ini secara terminologi kurang menarik, secara info kurang menarik, secara teknikal kurang menarik, volume jualan juga kurang menarik. Maka lebih baik memang wait and see. Apalagi tren besarnya ini sangat sideways. Sangat sideways. Lebih baik memilih emiten yang lain daripada spekulasi buy di Cepin dan tidak tahu bagaimana cara entry yang pas. Selanjutnya HMSP yang pada perdagangan 29 November 2024 closingnya di 650. Secara bentar mobil ada akumulasi. Diakumulasi YP, YU, BS, GR, didistribusi ZP, CD, CC, AK, BK. Secara teknikal sudah ada volume jualan besar di 25 November 2024, maka ada potensi untuk HM Sampurna juga breakdown dari support 640. Closing pada perdagangan 29 November itu ada di 650, sangat dekat sekali dengan support di 640. Jika breakdown dari support 640, maka ada potensi untuk HMSP membentuk lower low dan melanjutkan downtrendnya. Yang padahal beberapa waktu lalu sempat tertahan downtrendnya, konsolidasi. Namun jika terbreakdown lagi, maka lanjut downtrend untuk HM Sampurna TBK meskipun ada akumulasi. Selanjutnya Cleo, Sari Guna Prima Tirta pada perdagangan 29 November 2024 harganya tidak kemana-mana sama dengan last price di 1.200. Secara terminologi ada norma distribusi oleh YU, CC, ZRPO diakumulasi AK, REP, YB, BK. Asing ada masuk 300-an juta, 362 juta, dan volume pada perdagangan 29 November ini cukup menarik, cukup besar, sehingga ada potensi untuk Cleo mampu melanjutkan penguatannya setidaknya ke 1.250 ya. 1.250 kemungkinan akan mampu dicapai oleh Cleo. Penguatan tanggal 29 November disertai dengan volume. Ini adalah volume dari buyer yang mencoba mengangkat harga dari Cleo, Sari Guna Prima Tirta. Kemungkinan akan kita buat yang trading plan untuk Cleo karena sangat dekat dengan support. Nanti jika breakdown dari support 1180, 1170, maka bisa spekulasi buy di dekat situ. Kalau breakdown ya buang, batasi risiko, amankan modal. Kalau breakdown dari 1170, maka lossnya tidak begitu banyak sebab kita beli dekat support. Berbeda jika kita spekulasi buy on breakout, nanti di bawah sampai ke support lagi kita ragu-ragu untuk CL ternyata di breakdown,
Nah, floating loss-nya bisa tinggi kalau berinya di atas. Saat ini risk reward-nya cukup menarik untuk Cleo, Sariguna Prima Tirta. Bisa dipantau. Selanjutnya MLPL yang pada perdagangan hari ini melemah cukup dalam 12,80%. Trading plan trader yang gagal pada minggu ini termasuk salah satunya adalah MLPL, Multipolar TBK. Kita buatkan trading plan karena mulai tertahan di EMA 50, namun ternyata hanya ada penguatan sesaat, spek sesaat untuk dimarkup harganya, yang kemudian pada perdagangan 29 November 2024 breakdown dari EMA 50 dan melemah 12,8%, closingnya di 109. Kita coba dalami lebih lanjut kenapa akhirnya MLPL breakdown ya. Apakah ada pola bearish divergence? Mari kita lihat lebih dalam. Sepertinya memang tidak begitu tampak. Cara time frame 30 menit. Kalau time frame 30 menit sepertinya tampak ya. Berarti memang kurang teliti ya, kurang jeli Joy Trader dalam memantau MLPL. MLPL tampak ada bearish divergence. Osilatornya melemah. RSI stokastik osilator melemah, namun harganya menguat. Nah, ternyata penguatannya ini hanya spike. Nah, padahal kita sangka bahwa penguatan ini adalah kemungkinan penguatan yang serius dan ada kesempatan untuk sobat trader bisa spekulasi buy di MLPL. Ternyata justru koreksinya bukan koreksi diskon namun koreksi distribusi yang dilanjutkan distribusi pada perdagangan 28 dan 29 November 2024. Memang ada yang keselip ya, ada pola bearish divergence di sini dan ada pola bearish divergence di sini. Karena ini tampak di time frame 30 menit. Kalau di time frame daily memang tidak tampak. Nanti kita coba lihat kembali. Sudah ada pola bearish divergence sejak akhir November ternyata. Harganya melemah namun osilatornya menguat. Ya, sebenarnya sudah menjadi warning, namun karena tidak kita buka dalam time frame 30 menit ya tidak tampak. Kita coba buka dalam time frame 1 jam. Time frame 1 jam tidak tampak ini. Garisnya tidak begitu tampak. Hampir sejajar time frame 1 jam. Apalagi time frame 4 jam. Nah, malah tidak tampak apa-apa. Time frame 1 hari lebih-lebih. Posisinya sudah oversold ini. Kita beli dengan posisi oversold sebenarnya. Namun ternyata memang belum kita dalami lebih lanjut dalam time frame yang lebih pendek yaitu 30 menit. Sebenarnya sudah ada keraguan-raguan ini kok ada spike di tanggal 27 November, namun belum kita teliti lebih lanjut di time frame 30 menitannya. Ini juga menjadi pelajaran bagi joy trader bahwa kalau memang ada spike-spike tertentu bisa diantisipasi dengan melihat time frame yang lebih pendek, tidak hanya time frame daily atau time frame 4 jam. Bahkan ini tadi ketemunya di time frame 30 menit. Mohon maaf bagi sobat trader yang harus cut loss di Multipolar TBK. Semoga minggu depan kita dapat profit yang cukup banyak dari emiten-emiten yang lain selain MLPL. Ini pelajaran ya, seperti halnya PNLF yang ternyata ada bearish divergence. Kalau PNLF sebenarnya time frame daily lebih tampak. Kalau ini time frame 30 menit memang cukup keselip. Kita berulang kali coba pantau ada bearish divergence atau tidak. Ternyata harus di breakdown lebih lanjut ke time frame 30 menit. Baru kelihatan bearish divergence-nya. Selanjutnya MRT.
yang pada perdagangan 29 November 2024 kembali melemah ke 2850, sempat koreksi sampai ke 2830, namun closingnya di 2880. Saat ini AMRT sangat dekat dengan support di 2820. Secara metodologi netral, di distribusi KZZP DP, diakumulasi CCBK YUNI. AMRT cukup menarik karena memang sangat dekat dengan support. Harapannya support 2820 tidak dijebol. Kalau dijebol maka AMRT akan melanjutkan downtrendnya ya. Karena ini pas berada di EMA 200, EMA 20-nya juga dead cross dengan EMA 50. Maka kalau breakdown dari 2820, 2800 justru langsung jangan ragu-ragu untuk batasi resiko, amankan modal. Harapan masih ada karena volume tanggal 25 November ini cukup besar. Ya, sudah mencoba breakout resistensi 3000 namun belum mampu. Harapannya nanti mampu konsolidasi, tertahan dan mampu breakout dari AMRT. Apakah akan membentuk double bottom? Harapannya seperti itu. Double bottom kemudian menguat. Masih bisa di hold bagi sobat yang punya AMRT dari harga bawah atau baru spekulasi buy di 2900-an. Meskipun floating loss, jika memang tetap bertahan di atas 2800, 2820, justru kesempatan untuk spekulasi buy di AMRT. Selanjutnya DSNG yang pada perdagangan 29 November 2024 ditutup melemah cukup dalam di akhir sesi ya. Melemah 1,73% padahal sempat menguat sampai ke 1210. Namun ternyata closingnya di bawah turun cukup dalam. Secara metodologi ada normal distribusi. Didistribusi oleh OD, DR, MG, EP, diakumulasi ZP, CC, BK, KI. Secara teknikal ini ada potensi membentuk head and shoulder. Namun ternyata memang kenaikannya cukup tinggi. Meskipun begitu, dari kenaikan DSNG ini juga belum berarti bahwa DSNG mampu melanjutkan kenaikan kembali ke 1400 ya. Kalau ada koreksi ke dekat support di 1080 maka bisa spekulasi buy untuk Dharma Satya Nusantara. Meskipun saat ini foreign juga terus masuk, berarti masih ada pertanda baik untuk DSNG mampu melanjutkan penguatannya. Asing terus akumulasi sejak tanggal 12 November. Asing masuk terus masuk. Bisa di watch untuk emiten CPO dari Dharma Satya Nusantara. Cleo sudah. TAPG Triputra Agro Persada pada perdagangan 29 November 2024 ditutup menguat cukup tinggi ya, cukup tinggi 4,52%. Secara metodologi ada akumulasi besar oleh DX, EP, DR, ZPXA, diakumulasi AKLG, MG, BK, GR. Secara teknikal saat ini TAPG sudah mampu tertahan dari koreksinya sejak beberapa waktu lalu, sempat bagi dividen kemudian gap down kemudian menguat. Nah, setelah menguat ini ternyata hanya pantauan saat, setelah itu koreksi cukup dalam. Harga terakhir 29 November ini di 810. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 780 maka bisa spekulasi buy on weakness untuk TAPG. Support kuatnya dari 755. Jika ada koreksi sampai ke 755 justru kesempatan untuk buy on weakness. Untuk trading jangka menengah kemungkinan ini masih akan menarik karena harga sawitnya juga sudah mencapai all time high-nya. Sehingga akan ada sentimen positif juga di beberapa emiten CPO sawit
termasuk TAPG. Asing jualan 4,2 miliar. Namun volume cukup bagus. Tinggal nanti kenaikannya ini apakah akan konsisten atau tidak. Setidaknya kalau beli di harga bawah, jual di 860 sampai 880, lumayan. Pas di resisten sekitar MA 20 dan MA 50. Bisa dipantau untuk TAPG karena kenaikannya baru sebentar. Berbeda dengan DSNG yang kenaikannya sudah cukup tinggi. Selanjutnya CMRY, Cisarua Mountain Dairy. Secara meteorologi ada akumulasi yang cukup besar. Diakumulasi AK, BB, OD, NI, DX, didistribusi CC, KZ, EP, ZP. Secara teknikal saat ini CMRY sideways lebar. Sideways sangat lebar sekali. Support terdekatnya ada di 5.250. Ya, 5.250. Jika ada koreksi ke area situ, justru bisa spekulasi buy on weakness. Kalau ada koreksi, ini sama dengan emiten Emyor, ya, sama dengan emiten Emyor, di mana kenaikannya bisa dimanfaatkan untuk swing trading. Naik jual, naik jual, naik jual. CMRY ini ya. Koreksi beli, naik jual. Koreksi beli ke MA 20, naik jual. Koreksi kembali ke MA 20, bahkan sampai 50, konsolidasi bentar, naik jual. Karakter dari Cisarua Mountain Dairy kalau untuk trading jangka pendek sebenarnya cukup menarik untuk swing trading. Untuk investasi jangka panjang ini sebenarnya juga menarik, namun apakah siap jika volatilitasnya cukup tinggi seperti ini? Naiknya kencang, turunnya lumayan. Naiknya kencang, turunnya lumayan. Nah, kalau tidak siap, maka lebih baik spekulasi buy on weakness saja, ya, buy on weakness. Kalau buy on breakout terkadang terjadi false breakout, maka lebih baik hati-hati. Selanjutnya Malindo Feed Mill Tbk pada perdagangan 29 November 2024 ditutup di harga 760, menguat tipis 0,66%. Secara teknikal ini cukup menarik ya, sangat menarik. Meskipun ada small distribusi oleh YP, KKE, PNI yang akumulasi BK, ZCC, ZPA, KDR, ini cukup menarik karena volume pada perdagangan 29 November mulai menguat ya. Mulai menguat, tinggal nanti penguatannya apakah akan lanjut ke 780 ke 800. Harapannya seperti itu karena volumenya juga sudah mulai menguat, sudah mulai ada asing masuk dan sudah mulai ada akumulasi meskipun akumulasinya terbilang tipis. Sehingga masih menarik untuk main. Ini sangat dekat dengan support. Begitu pula Java juga sangat dekat dengan support. Namun ini sudah cukup lama sideways, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk lanjut menguat tinggi. Bisa dimasukkan masuk untuk main. Masih ada potensi untuk main menguat ke 780, menguat ke 790, apalagi menguat ke 800. Nanti bisa di take profit jika sampai di resisten. Terakhir LSIP PP London Sumatera Indonesia pada perdagangan 29 November 2024 ditutup menguat 3,32%, closingnya di 1090. Secara meteorologi ada akumulasi besar oleh ZPRX, YU, MCAK, distribusi GR, YP, KKNI, CP. Secara teknikal ini cukup menarik karena sudah 4 hari berturut-turut menguat. Namun ini sudah sangat dekat dengan resisten di 1100 sehingga rawan untuk terkoreksi. Maka kalau sobat trading ingin spekulasi buy di LSIP PP London Sumatera Indonesia, tunggu-tunggu saja kalau ada koreksi ke dekat 990. Nah, kemungkinan
harusnya terkoreksi dulu ke 990 karena kenaikannya juga cukup konsisten. Koreksi untuk perdagangan 2 Desember, 3 Desember kemungkinan akan terkoreksi ke 1060 ke 1040. Ya, tinggal diatur sendiri. Money manajemennya beli di bawah, jual di atas. Yang harus dilakukan adalah itu untuk sobat trader bisa mendapatkan profit maksimal di saham. Itulah beberapa pembahasan emiten dari sektor non cyclical. Jika memang sobat trader ingin mendalami lebih lanjut, ya dipersilahkan, sudah seharusnya seperti itu. Karena sebelum beli harusnya tahu alasan belinya dan target belinya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.